Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sains, kenalin nama saya Andainun Salsabila Zahra, akrab disapa Bila, selaku member dari Alumni and Public Relation Department yang hari ini bertindak selaku moderator untuk kegiatan Alumni Talks pada siang hari ini. Nah, pada siang hari ini dengan tema Time Management and Work Ethics, The Twin Pillars to Professional Success. Kita akan membahas seputar pengalaman dunia kerja, tips and tricks, serta relevansi ALSA agar dapat dimaksimalkan untuk mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja setelah lulus kuliah nantinya. Dan sudah hadir bersama kita semua, speaker yang sangat keren tentunya, yang akan menjadi pembicara kita pada hari ini. Sudah ada Kak Iksan di sini. Halo Kak Iksan. Ya, halo Dek. Siapa? Ainun ya. Iya, Panggilannya Ainun atau Salsa atau siapa ini? Bila Kak Iksan. Oh ya, Bila. Selamat siang Kak Iksan. Terima kasih sudah bergabung pada siang hari ini Kak. Gimana kabarnya Kak Iksan hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Teman-teman Alsa Alhamdulillah. gimana kabarnya ini? Sudah lama nggak Alham- bertemu langsung. Alhamdulillah baik Kak Iksan. Mungkin sebelum saya memulai, saya izin terlebih dahulu untuk membacakan CV dari speakers yang luar biasa kita pada hari ini. Nama lengkap Nuriksan Fiandi SHMH, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 9 Mei pada tahun 1991, riwayat pendidikan SMA kelas khusus LPMP Sulawesi Selatan, lulus pada tahun 2009, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, program studi S1 Ilmu Hukum, konsentrasi hukum pidana, lulus pada tahun 2013, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, program studi Magister Hukum Bisnis, lulus pada tahun 2017. Adapun riwayat organisasi dari Kaiksan, yaitu Director Alsa LC Unhas periode 2010 sampai 2011, Vice President of Internal Affairs Alsa National Chapter Indonesia periode 2012-2013, dan pengurus Ikatan Alumni Fakultas Hukum Unhas bidang hubungan antar lembaga dan luar negeri. Adapun pekerjaan Kak Iksan saat ini yaitu pegawai negeri sipil, jabatan pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Adapun prestasi Kak Iksan yaitu pernah menjuarai National Moot Court Competition atau NMCC ALSA Piala Mahkamah Agung tahun 2011. Nah, Kak Iksan, tahun ini kami juga ALSA LC Unhas mengadakan lomba National Moot Court Competition Piala Mahkamah Agung di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Nah, itulah tadi sedikit perkenalan dan CV dari speaker kita pada kali ini. Wah, sangat keren ya, Al Science. Baik, kita akan langsung saja memulai sesi bincang santai kita pada siang hari ini. Baik, Kak, saya akan memulai dengan pertanyaan pertama ya, Kak. Oke, silakan Alsa. Pertanyaan pertamanya yaitu, bagaimana nih menurut pandangan Kak Iksan, seberapa penting peran manajemen waktu dan etos kerja dalam membangun karir di dunia profesional saat ini? Oke, ini langsung jawab aja ya, Salsa ya. Santai aja ya. Iya, Kak Iksan, Oke. langsung dijawab aja. Ya, menurut saya kalau manajemen waktu itu sangat penting ya salah saya. Karena kenapa di setiap kegiatan, di setiap mungkin teman-teman nanti akan berada, mungkin saat ini sebagai pengurus ALSA ataupun sebagai member, dan nantinya ketika sudah bekerja di suatu instansi atau perusahaan, itu manajemen waktu sangat dibutuhkan. Karena mungkin saat ini mungkin adik-adik yang menjabat sebagai pengurus ataupun sebagai staf harus memanage waktunya antara kuliah dan organisasi. Nah, begitupun nanti pada saat memasuki dunia kerja. Adik-adik itu tidak hanya terfokus sama job desk-nya saja, tetapi akan ada tugas-tugas tambahan atau tugas-tugas lain dari pimpinan atau atasan yang nanti mungkin adik-adik akan hadapi dan itu perlu manajemen waktu.
perlu bagaimana memanage satu kegiatan tersebut atau satu pekerjaan sehingga semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Sebagai contoh konkret, semisal saya saat ini yang menjabat sebagai pemeriksa. Nah, kami itu dalam memeriksa itu diberikan waktu, ada timelinenya. Jadi pada kami itu pemeriksaan 30 hari pendahuluan, 30 hari terinci. Setelah itu akan ada penyusunan laporan. Nah, sesuai dengan amanah, kalau di BPK kan memang sesuai dengan amanah undang-undang ya dan undang-undang dasar. Eh, batas penyerahan batas penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu kan maksimal 60 hari dari tanggal 31 Maret. Jadi 60 hari tanggal 31 Maret itu berarti sebelum berakhirnya bulan Mei. Nah, itu kita harus memanage tuh bagaimana kita harus memeriksa semua laporan keuangannya, bagaimana kita juga harus menyusun laporan dalam waktu 60 hari itu. Nah, karena memang itu sudah sesuai dengan amanat undang-undang. Makanya dari ALSA ini adik-adik harus banyak belajar, harus banyak mulai bagaimana mengatur waktunya dengan baik, seperti itu. Jadi memang sangat penting sih manage waktu itu, ALSA. Baik, Kak Iksan. Saya lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Dalam praktiknya, seringkali kita dihadapkan pada banyak tuntutan, baik pekerjaan maupun kehidupan pribadi. Nah, bagaimana strategi Kak Iksan sendiri dalam menentukan prioritas dan menjaga keseimbangan antara keduanya? Oke, terima kasih salah satu atas pertanyaannya. Kalau saya itu, saya akan memprioritaskan mana yang memang maksudnya bukan dikejar deadline sih, mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu, mana yang memang sudah urgent untuk diselesaikan, dan mana yang memang akan berdampak kalau misalnya saya tidak akan selesaikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Seperti itu. Jadi, itu hal yang mungkin akan ini lagi kembali ke manajemen sih. Bagaimana kita mengatur waktu, mengatur kerja kita, mengatur prioritas yang utama yang sudah ditugaskan dan diamanahkan ke kita. Jadi bukan berarti semuanya itu bukan berarti ada hal yang tidak penting, tetapi ada hal yang menjadi prioritas seperti itu. Nah, jadi kalau dari saya prioritaskan mana yang memang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang akan berdampak ketika itu ditunda atau tidak selesai dalam waktu yang sudah ditentukan. Seperti itu sih, Dek. Jadi, manajemen waktu memang merupakan kunci ya, Kak. Iya, betul. Baik, saya lanjut pertanyaannya, Kak. Dalam setiap bidang profesi tentu memiliki budaya kerja yang berbeda. Boleh Hmm. diceritakan bagaimana pengalaman Kak Iksan dalam beradaptasi dengan budaya kerja di lingkungan yang profesional? Oke, bagaimana beradaptasi ya? Jujur kan sebelum saya sebagai PNS ini di BPK, saya itu juga memang sudah bekerja sebagai Officer Development Program di Bank Tabungan Negara. Dan itu menurut saya sangat berbeda, sangat berbeda antara BTN dan BPK. Nah, kalau dulu di bank itu, ya saya ritme kerjanya itu memang karena mungkin bank mengejar profit, mengejar laba, jadi memang setiap bulan itu, apalagi di akhir bulan itu akan sangat sibuk seperti itu. Karena memang harus dikejar target, dikejar penjualan untuk eh, perusahaan. Nah, tapi kalau untuk di BPK ini karena kita tidak mengejar profit atau keuntungan, tetapi tetap juga memang akan ada proses adaptasi seperti itu. Akan ada proses adaptasi karena di BPK ini itu yang saya bilang tadi deh. Kami itu dituntut untuk menyerahkan laporan keuangan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang sudah kami periksa maksimal 60 hari setelah laporan keuangan pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu diserahkan. Seperti itu. Jadi, yaitu kita harus beradaptasi dengan waktu
Belum lagi setiap pemeriksaan itu akan ada beda-beda orang, beda anggota tim, beda ketua tim. Jadi itu membutuhkan proses adaptasi penyesuaian diri dengan lingkungan atau orang-orang yang berbeda karena kerjasama dengan misalnya tahun ini saya periksa A, tahun depan saya akan periksa B, itu akan berbeda orang dan itu perlu proses adaptasi. Jadi kalau adik-adik yang mungkin saat ini susah beradaptasi atau susah menyelesaikan diri. Nah, belajarlah dari Alsa karena di Alsa ini saya mendapatkan banyak pelajaran itu dari Alsa ini. Saya banyak mendapatkan pelajaran dari Alsa, saya banyak mendapatkan bagaimana belajar public speaking, bagaimana belajar bekerja sama, bagaimana belajar beradaptasi, ketemu dengan orang-orang baru, itu dari Alsa, seperti itu sih. Baik, Kak. Jadi beradaptasi merupakan kunci agar tekanan tersebut dapat dihadapi secara positif tanpa mengurangi kualitas kerja. Baik. Betul. Eh, saya lanjut, Kak, pertanyaannya. Menurut pengalaman Kak Iksan sendiri, apa saja tantangan dan tekanan yang paling sering dihadapi di dunia kerja dan bagaimana cara Kak Iksan menyikapinya agar tetap profesional? Oke, makasih ya, Dea. Kalau tantangan itu sendiri, tantangannya dalam dunia kerja ya, banyak-banyak hal sih tantangan dalam dunia kerja yang sudah saya rasakan. Tentunya juga adik-adik nanti juga harus siap menghadapi hal tersebut. Nah, kalau misalnya adik-adik mau berkarir, karirnya mau bagus, adik-adik pasti harus siap keluar dari zona nyamannya adik-adik. Nah, zona nyaman itu yang pertama adalah adik-adik harus siap kalau misalnya mungkin adik-adik di perusahaan itu daftar jalur MT ataupun ODP atau kayak misalnya kayak saya yang PNS, kementerian atau lembaga, itu adik-adik harus siap ditempatkan di mana saja. Adik-adik harus siap jauh dari keluarga dan itu memang konsekuensi dari sebuah pekerjaan ya. Nah, tapi kalau untuk di dunia pekerjaan itu sendiri, seperti yang tadi saya sudah sampaikan, adik-adik akan bertemu dengan mungkin orang yang karakternya berbeda dengan yang mungkin selama ini adik-adik temui, karena apalagi di perusahaan atau di instansi ya. Saya pernah waktu di BTN itu di pertama kan di Jakarta itu saya ketemu dengan banyak suku, banyak budaya semua eh, orang dari berbagai daerah dari Aceh sampai Papua itu ada yang penempatan di Jakarta dan semua beda-beda karakter. Jadi itu proses penyesuaiannya memang kita harus bagaimana memahami setiap karakter, setiap individu. Nah, terus pada saat saya mutasi dari BTN ke dari BTN Jakarta ke BTN Makassar, ya memang sebagian besar di BTN Makassar itu adalah orang-orang yang memang domisilinya atau asalnya Makassar. Tetapi memang ya beda lagi karena memang budaya di Makassar seperti yang kita ketahui ya, memang harus hormat, sopan santun. Ya memang saya harus berubah tuh dari yang awalnya cuek di Jakarta karena kalau di Jakarta kan ibaratnya ya kamu, saya ya saya gitu ya. Tapi kalau di Makassar kan beda budaya. Terus tiba-tiba sekarang saya sebagai PNS di BPK, saya juga tidak hanya beradaptasi dengan teman-teman kerja, tetapi saya juga harus membangun komunikasi dengan entitas yang saya periksa. Dan itu kunci utamanya, kunci utama bagaimana membangun komunikasi dengan entitas yang kami sedang periksa. Seperti itu deh. Jadi memang banyak hal yang harus adik-adik pelajari, khususnya pada saat nanti ingin menghadapi dunia kerja. Tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa intinya gini, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung ya, istilahnya ya kayak gitu ya. Jadi dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus tetap menghargai, tetap harus menyesuaikan diri, harus beradaptasi, karena beda beda tempat kerja, beda budaya budaya kerja, beda orang yang adik-adik akan temui, dan itu memang butuh penyesuaian. Seperti itu sih. Jadi kita harus siap ya, Kak, dan nilai-nilai seperti profesional, adaptif itu harus penting kita jaga untuk menghadapi tantangan di Betul, dunia kerja. betul. Baik, Kak, saya lanjut pertanyaan terakhir.
Bagaimana sih relevansi pengalaman berorganisasi di Alsa LC Unhas terhadap pembentukan etos kerja serta kesiapan menghadapi dunia dunia profesional? Oke, kalau ini saya rasa jawaban ini bukan hanya jawaban dari saya, tapi mungkin adik-adik bisa tanyakan juga ke kakak-kakak senior yang mungkin baru selesai kuliah dan sekarang lagi berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. Kalau menurut saya itu saya sangat terbantu dengan pengalaman organisasi khususnya ALSA ketika saya mendaftar kerja. Alhamdulillah pada saat karena ini pengalaman juga ya adik-adik ya nanti apalagi kan mungkin adik-adik kayak Nadif ini akan sebentar lagi akan selesai kuliah terus nanti akan mencoba daftar pekerjaan. Nah, pasti nanti akan adik-adik temui di mana ada satu seleksi satu tahapan seleksi itu yaitu leaderless atau fokus group discussion, ada wawancara, baik itu wawancara dengan psikolog ataupun dengan wawancara dengan user atau HRD. Nah, itu adik-adik akan dilihat, akan ditanya secara langsung pengalaman adik-adik yang betul-betul adik-adik pernah eh, alami gitu loh. Jadi kayak misalnya contohnya apa bagaimana kalian membangun kerjasama dalam tim atau apa pengalaman yang kalian sudah dapatkan selama waktu kuliah selain kuliah ya. Dan itu saya banyak terbantu di ALSA karena kebetulan saya juga sebagai director, juga sebagai vice president. Jadi saya menceritakan memang hal-hal yang nyata seperti itu. Jadi bagaimana saya memanage waktu, bagaimana saya memanage orang, bagaimana saya ketemu dengan orang-orang yang berbeda, mempunyai karakter yang berbeda, dan itu merupakan nilai tambah atau nilai plus karena perusahaan, instansi atau lembaga itu akan mencari orang-orang yang memang sudah siap kerja, eh, sudah siap bekerja sama dalam tim seperti itu. Itu menurut saya satu keuntungan saya dalam berorganisasi. Terus yang kedua, di organisasi ini saya juga banyak belajar berbicara, banyak belajar menyampaikan pendapat. Jadi ketika saya bertemu dengan orang baru, khususnya pada saat saya kemarin pengalaman tes di focus group discussion dan leaderless group discussion, itu saya bisa memanage waktu saya, bagaimana saya mengatur intonasi saya, bagaimana saya menyampaikan pendapat saya tanpa melemahkan pendapat orang lain, dan bagaimana saya menyampaikan argumen-argumen saya yang mungkin bisa membangun tim. Banyak lah. Jadi menurut saya dengan berorganisasi khususnya di ALSA ini saya ya sampai sekarang ini pun 12 tahun yang saya 2009 ya masuk ALSA. Berarti kurang lebih 11 berapa tahun yang lalu tuh. Udah 16 tahun yang lalu berarti ya. Tapi saya tidak pernah menyesal masuk ALSA karena dari ALSA lah saya banyak dan mungkin karir saya saat ini tuh salah satu yang mempengaruhi juga karena ALSA seperti itu. Itu sih, Dek. Jadi sangat penting sih berorganisasi dan bagaimana kita menghadapi dunia kerja, bagaimana kita bersikap profesional di lingkungan kerja. Akan, iya, akan berbeda orang yang hanya datang pulang kuliah dengan orang yang kuliah dan organisasi. Itu akan sangat berbeda ketika sudah masuk dalam dunia kerja dan nanti adik-adik akan melihat sendiri, akan merasakan sendiri bagaimana perbedaannya. Seperti itu sih. Baik, Kak. Jadi, pengalaman berorganisasi di Alsail Siunhas memiliki relevansi yang kuat dalam membentuk etos kerja dan kesiapan menghadapi dunia profesional. Karena melatih kedisiplinan, tanggung jawab, kerja sama tim, kepemimpinan, serta kemampuan manajemen waktu dan komunikasi. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan dari Kak Iksan. Itulah tadi sesi sharing kita dengan Kak Iksan pada siang hari ini yang sangat-sangat insightful dan dapat memberikan all science motivasi khususnya dalam dunia pekerjaan ataupun time management. Baik, beralih ke agenda selanjutnya, kita akan mendengarkan closing statement dari pembicara kita pada hari ini. Mungkin dari Kak Iksan boleh memberikan closing statement-nya sebelum kita menutup alumni talks kita pada siang hari ini. Iya, closing statementnya ya dia. Jadi closing statement saya
selamat buat adik-adik dan teman-teman yang sudah memilih ALSA. ALSA itu bukan, mungkin sekarang adik-adik akan merasa capek ya dengan berALSA karena ini ALSA sebenarnya ngasih apa sih buat kita. Tetapi pada dasarnya nanti kalian akan memahami itu, menyadari itu semua ketika kalian sudah menjadi alumni. Apalagi kalian boleh tanya deh senior-senior kalian yang sekarang lagi berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, entah itu jalur MT, jalur ODP. Pasti mereka akan mengatakan, wah berarti peran ALSA itu sangat membantu ya kita. Karena eh, kalian akan banyak dihadapkan dengan berbagai tantangan pada saat dunia kerja, khususnya pada dituntut profesionalisme kalian, bagaimana kalian harus adaptif dengan lingkungan dan orang-orang sekitar, bagaimana kalian harus membangun komunikasi yang baik dengan lingkungan kerja dan atasan, bagaimana kalian harus bersikap eh, membangun kolaborasi yang baik, bukan hanya dengan orang-orang di divisi kalian atau di lingkungan kalian atau di tim kalian, tetapi harus membangun komunikasi yang baik dengan orang luar. Dan menurut saya hanya Alsa yang bisa memberikan itu. Jadi buat adik-adik, baik itu sekarang yang sudah pengurus ataupun staf, tetap memberikan sumbangsi kalian yang terbaik untuk Alsa. Mungkin sekarang Alsa tidak akan memberikan apa-apa sih, kalian tidak akan digaji sepeser pun dari Alsa, bahkan mungkin iuran yang kalian bayar setiap bulan ya ke Alsa, tapi yakinlah suatu saat nanti kalian akan memahami dan menyadari kalau memang Alsa itu sangat berdampak buat kalian. Seperti itu sih. Terima kasih atas closing statement yang telah diberikan, Kak. Karena Kak Iksan sudah memberikan closing statementnya, untuk itu maka berakhir pula kegiatan Alumni Talks kita pada hari ini.